Ahoy cuy, warga bumi 616 gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gue di channel kesayangan kalian, apalagi kalau bukan di IO TV. Channel bukan sembarang channel cuy. Dimana gue akan ngebahas semua hal random yang ada di dunia ini cuy. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas tentang chemtrails. Nah mungkin ini kurang populer nih di telinga kalian, tapi percayalah teori ini sangat amat menarik untuk kita bahas. Oke, kalau gitu langsung aja tanpa basa-basi, siapkan cemilan kalian serta atur posisi duduk yang nyaman karena cerita ini bakal gua mulai cuy. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Oke, sebelum kita masuk ke inti teorinya, gua mau bahas sedikit dulu nih tentang teori apa itu chemtrails. Nah, jadi chemtrails ini singkatnya itu dari chemical trails. Menurut teori konspirasi yang beredar, garis-garis putih yang kita lihat di langit setelah pesawat lewat itu bukan cuma uap air biasa seperti yang dikatakan kebanyakan orang, melainkan bahan kimia yang disemprot secara sengaja. Alasan kenapa bedanya chemtrail sama contrail kondensasi alami pesawat, chemtrail ini katanya lebih lama hilangnya, lebih lebar, dan kadang menyebar kayak awan tipis. Orang-orang yang percaya teori ini bilang kalau chemtrail sengaja disemprotkan buat beberapa tujuan. Kayak contoh manipulasi cuaca, menyebarkan penyakit, atau bahkan mengontrol populasi. Tapi bener gak sih? Atau ini cuma sekedar teori yang terlalu liar gitu? Nah, gue di sini akan membagikan ya kan dari sudut pandang orang yang pro dengan teori konspirasi ini. Nah, ada dua segmen bukti-bukti yang bisa gue kumpulin dari teori konspirasi yang sedang kita bahas ini cuy. Pertama nih, ada bukti visual, banyak lah video dan foto yang nunjukin garis-garis putih di langit yang lama banget hilangnya. Kadang garis-garis ini bentuknya itu kayak pola grid atau silang yang bikin orang berpikir ini pasti sengaja deh. Gak cuma sampai di situ cuy. Beberapa pendukung teori ini bahkan pernah mengklaim kalau mereka ini nemuin jejak kimia seperti aluminium, barium, dan strosium di tanah dan air setelah fenomena chemtrail ini terlihat. Ya istilahnya kayak pesawatnya itu sudah lewat dan dia ngecek di air itu katanya ada kandungan seperti itu cuy. Nah katanya nih, bahan kimia yang dipakai ini nih itu tujuannya untuk memanipulasi cuaca atau geoengineering lah. Nah untuk yang ketiga ini mungkin sebagai apa ya, ini mungkin penguat aja lah ya. Jadi nih gua sudah menjelajahi dan ini gue menemukan sesuatu fakta yang menarik nih. Jadi nih salah satu oknum-oknum yang telah saya teoris ini nih makin menjurus kuat lah, di mana nih ada mantan pejabat atau individu yang mengaku terlibat dalam proyek ini. Nah, salah satu contohnya adalah teori bahwa geoengineering itu sudah diusulkan secara resmi untuk mengurangi pemanasan global. Tapi nih, diam-diam dijadikan sebuah eksperimen besar-besaran tanpa izin publik. Ya enak yang ngomong, dia kayak keceplosan lah ngomong seperti itu ya. Nah, kalau tadi itu dari sisi orang-orang yang pro terhadap teori konspirasi chemtrail ini. Nah, gua akan ngebahas nih dari sudut pandang ilmiah atau penjelasan-penjelasan ilmiah yang terkait dengan chemtrail ini, yang menandakan bahwa ya chemtrail ini bukan senjata kimia gitu. Ini cuma ya uap air biasa lah, hasil dari proses turbin pesawat. Menurut para ilmuwan dari pemerintah, mereka ini punya penjelasan yang jauh lebih sederhana. Kata mereka, garis putih di langit itu ya contrails biasa gitu, alias jejak uap air yang terbentuk karena mesin pesawat jet yang panas banget ketemu dengan udara dingin di ketinggian. Kenapa contrails ada yang lama hilangnya, ada yang sebentar? Itu semua tergantung sama kondisi atmosfer. Kalau kelembapannya tinggi, contrails bisa bertahan lebih lama, bahkan nyebar jadi awan-awan tipis. Nah, terus soal kimia seperti aluminium, barium, dan lain-lain, ilmuwan ini bilang kalau bisa saja itu muncul karena polusi lingkungan biasa cuy, bukan dari hasil semprotan pesawat. Jadi mereka bilang teori chemtrail ini nggak punya bukti kuat secara sains. Jadi enaknya ngomong, kalau yang ditemukan oleh kubu sebelah yang percaya dengan teori chemtrail ini, kalau ada bahan kimia segala macam di air, itu mungkin hujan yang terjadi dan polutan-polutan di udara itu larut dengan air hujan itu cuy. Terlepas dari fakta atau enggaknya teori ini, chemtrails tetap punya dampak besar di masyarakat. Teori ini berkembang pesat berkat internet dan media sosial.
banyak grup online dan komunitas yang rajin banget diskusi soal chemtrails, bahkan bikin gerakan anti chemtrails dunia. Kenapa teori ini populer? Karena nih, dia ini nyentuh isu-isu yang sensitif, kayak kesehatan, lingkungan, dan ketidakpercayaan orang-orang terhadap pemerintah saat ini. Buat sebagian orang, teori ini bahkan jadi simbol perlawanan terhadap kontrol elit global. Tapi ada juga sisi negatifnya loh. Teori kayak gini kadang bisa bikin orang-orang itu panik atau misinformasi di masyarakat. Terutama kalau nggak ada bukti konkret. Misalnya, orang jadi takut untuk keluar rumah cuma gara-gara katanya ada chemtrails di langit yang bisa bikin penyakit manusia bahkan sampai meninggal dunia. So, jadi gimana menurut kalian cuy? Apakah chemtrail itu nyata atau cuma salah paham soal jejak uap pesawat? Kalau kalian punya pendapat atau teori lain, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng di sana. Oke, sekian dulu pembahasan gue tentang chemtrail ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan konspirasi dengan seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Adios!